Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diterpa badai masalah yang sangat besar. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Ketika itu orang-orang munafik menyebarkan hadis ifki, berita bohong secara masif, sehingga banyak orang yang ikut-ikutan menviralkan berita hoax di tengah masyarakat Madinah. Salah satunya adalah Mistah bin Uthathah. Padahal Mistah adalah kerabat dekat yang sering dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama kemudian wahyu turun membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Abu Bakar merasa sangat bahagia karena putrinya dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Bakar masih merasa kecewa terhadap Mistah lantaran keterlibatannya dalam penyebaran berita dusta. Gara-gara itu, Abu Bakar pun berniat untuk memberhentikan bantuan kepada Mistah. Maka Allah memberi teguran dengan halus kepada Abu Bakar. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَى أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setidaknya ada dua faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Yang pertama, memaafkan adalah perbuatan yang lebih mulia daripada memendam rasa kecewa. Yang kedua, dengan memaafkan sesama, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menyakiti atau disakiti oleh orang lain. Baik itu disengaja atau tidak, kalimat yang kita ucapkan terkadang menyinggung perasaan orang lain. Begitu pula sebaliknya. Boleh jadi seseorang membuat kita merasa jengkel, kata-kata yang diucapkan, serta tindak tanduk yang dilakukan telah merusak kenyamanan hati kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, Islam mengajarkan umatnya agar menjadi pribadi yang pemaaf. Perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya yang paling berkesan ada di surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Tinjauan bahasa perintah saling memaafkan dalam Al-Quran. Apa maksud ayat di atas? Kata khudh atau ambillah bermakna memperbolehkan, memperoleh sesuatu yang dimanfaatkan. Dalam kata ini terkandung arti memilih dari sekian banyak pilihan. Artinya, Allah memerintahkan manusia melalui kata khudh untuk memilih memaafkan kesalahan orang lain dibandingkan sikap-sikap lain yang mungkin dilakukan, seperti membalas, marah, mengamuk, atau menyimpan dendam kesumat. Kemudian, maaf yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah sekedar ucapan belaka, melainkan memaafkan dengan sepenuh hati. Kata al-afu atau maaf diambil dari akar kata yang terdiri dari kata ain, fa, dan waw. Akar ini memiliki dua kemungkinan makna, yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini
kita dapat memahami bahwa seseorang yang telah memaafkan kesalahan orang lain berarti ia benar-benar meninggalkan atau menghapus kesalahan tersebut, tidak mengungkit-ungkitnya kembali. Sangat menarik pemaparan Al-Biqai rahimahullah ketika mentadabburi potongan ayat khudzil afwa, yakni ambillah apa yang telah Allah anugerahkan tanpa bersusah payah menyulitkan diri. Dengan kata lain, surah Al-A'raf ayat 199 memerintahkan kita untuk menganggap enteng kesalahan orang lain, tidak membesar-besarkannya, dan memaafkan dengan tulus bahkan sebelum orang yang bersangkutan meminta maaf. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya berkesimpulan bahwa ayat ini merangkum berbagai sikap terpuji dalam bersosialisasi di masyarakat, mulai dari berinteraksi dengan baik seperti memaafkan orang lain, tidak saling bertikai, hingga memerintahkan segala perbuatan baik dan mencegah berbagai tindakan keburukan, atau saling mengingatkan dalam ketakwaan. Apa keutamaannya? Tentu pasti ada keutamaannya. Dalam kitab Mausu'ah min Akhlaqir Rasul, Syekh Mahmud Al-Misri berkata bahwa saling memaafkan adalah pintu terbesar menuju terciptanya rasa saling mencintai antar sesama manusia. Jika orang lain mencerca kita, sebaiknya kita membalasnya dengan memberi maaf dan perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa memaafkan adalah ciri orang-orang saleh. Demikianlah Al-Quran memberi petunjuk meskipun seseorang telah sengaja menzalimi kita, menyakiti kita, baik dengan perkataan atau perbuatan, tetap harus dibalas dengan kebaikan. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Tetapi siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Maka dari itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita awali dengan niat memperbaiki diri, dimulai dengan bertobat kepada Allah dan saling memaafkan kesalahan sesama. Karena salah satu ciri orang bertakwa adalah dia yang mudah memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka yang berinfak di kala lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Inti dari memaafkan adalah memperbaiki hubungan, dan ini menjadi pertanda keimanan. Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'minu yu'laf wa yu'laf." Seorang mukmin itu mau menjalin hubungan baik dengan sesama. Wala khaira fi man la ya'laf. Tidak ada kebaikan bagi yang tidak mau memperbaiki hubungan. Wala yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.